Pada video kali ini tidak kalah kerennya, di mana kamu dapat menambahkan fungsionalitas tambahan ke dalam template melalui penggunaan direktif yang sangat sederhana. Direktif yang paling populer dan sering digunakan adalah ngif, ngfor, dan masih banyak lagi direktif yang bisa kalian gunakan. Di mana kedua direktif tersebut digunakan untuk melakukan berbagai tugas. Salah satunya adalah manipulasi struktur DOM secara dinamis sesuai dengan syarat yang kalian berikan. Sebagai contoh, ada sebuah properti data yang bertipe boolean, nilainya antara true atau false. Atau kalau kalian buka aplikasinya, di sini ada properti aktif yang default nilainya adalah true. Kemudian buttonnya harus dinonaktifkan dengan melakukan binding data. Saya binding properti disable punyanya HTML seperti yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya. Nah, nanti template-nya akan mengecek secara otomatis berdasarkan value data yang kamu tentukan di sini. Karena statusnya bernilai true, maka buttonnya tidak bisa diklik, artinya disable atau dinonaktifkan. Berbeda jika value-nya kalian ganti menjadi false. Buttonnya sudah aktif dan bisa kalian klik. Nah, sekarang kita akan coba terapin dari data properti tersebut dengan menggabungkan penggunaan direktif ngif. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep direktif ngif seperti konsep bahasa pemrograman lainnya, di mana penggunaannya selalu dikaitkan dengan data yang tipenya boolean. Nilainya antara true atau false, dan properti data tersebut itu dibinding ke template untuk menghasilkan logika programnya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian buat saja strukturnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di dalam template komponennya ada dua div dengan isian elemen paragraf yang berbeda-beda. Tulisannya sebagai berikut, dan apabila kalian inject direktif ngif yang ditandai dengan bintang, ngif sama dengan true, maka lakukan rendering blok elemen berikut ini. True di sini artinya binding data property namanya aktif. Aktif adalah data class yang kamu buat di sini. Saya ganti lagi jadi true. Jika benar, cetak data ini. Kamu bisa lihat tulisannya sudah berhasil dirender. Tapi seandainya kondisinya salah, artinya false, maka paragrafnya tidak akan dirender. Itu adalah cara penggunaan yang paling sederhana. Tapi bisa saja kalian memberikan kondisi apabila data aktifnya bernilai salah. Maka kalian bisa mereferensikan sebuah template dengan nama noEdit, tapi harus diawali dengan keyword else. Sehingga data div ini saya ganti menjadi ngTemplate sesuai dengan contoh yang ada di sini dan diinjek dengan tanda hashtag lalu namanya. Nama yang unik. Maka dari itu, saya bisa langsung pisahkan dengan titik koma, lalu sambung dengan keyword else untuk mereferensikan ke template tersebut dengan nama yang sama, yaitu noEdit. Maka sekarang teksnya sudah tampil, dan apabila saya ganti jadi true, paragraf yang sebelumnya akan hilang dan Angular akan merender paragraf lainnya. Nah, bagaimana kalau
idenya ketika button editnya diklik, maka properti aktifnya berubah. Nah, di sini saya akan manfaatkan event listener yang ditandai dengan kurung buka kurung tutup, namanya klik. Ketika button diklik, saya akan coba jalankan function namanya onEditClick. Namanya saya akan samakan dengan contoh dokumentasi. Fungsinya harus kalian buat dengan nama yang sama, masih di satu kelas. Di sini saya akan mencoba merubah status datanya. Jadi nulisnya disaktif. Jadi akses propertinya menggunakan keyword this. Lalu rubah sesuai dengan data sebelumnya menggunakan tanda seru atau negasi, lawan kata. Jadi kalau nilainya true, maka berubah jadi false, sedangkan false berubah menjadi true. Jadi negasi ditandai dengan tanda seru. Untuk disable-nya saya hilangkan supaya buttonnya bisa diklik. Jadi saya klik, maka paragrafnya akan secara otomatis berubah. Dan seharusnya di awal aplikasi aktifnya false supaya paragrafnya sesuai dengan kasus yang kita buat. Nah, sekarang saya coba tambahkan fungsi content edit table di dalam paragrafnya. Tapi kalian binding sesuai dengan variabel aktif. Nah, sekarang teks ini hanya bisa dibaca. Kalau mau ditekan, silakan ditekan. Maka kamu sudah bisa mengedit elemen paragraf tersebut. Selamat mencoba. Dan pastikan semuanya berhasil, tidak ada error. Untuk teman-teman yang belum tahu, fungsi dari content edit table ini adalah atribut pilihan yang datang langsung dari HTML, bukan dari Angular. Jadi kalian bisa tempelkan atribut-atribut, terus kalian binding dengan datanya. Kalau menghasilkan nilai true, maka efeknya itu kalian bisa lihat elemen tersebut bisa langsung kalian edit secara real time. Berikut ini adalah hasilnya. Intinya directive ini adalah fungsi bawaan Angular. Dia akan melihat dan mengawasi sebuah data yang kamu cetak di sini, atau istilahnya binding, sesuai dengan kondisi yang kamu buat. Buat sebuah ekspresi, tentukan logika programnya di sini, manipulasi elemennya, dan malah sebenarnya kamu bisa saja membuat atau menciptakan sebuah direktif kustomisasi atau direktif khusus untuk memberikan user experience yang jauh lebih baik. Tapi itu akan kita bahas di lain waktu. Intinya kalian sudah bisa menggunakan direktif ngIf untuk menentukan dua pilihan. Saya juga sudah bahas sebuah ng template yang bisa kalian referensikan ketika kondisi if-nya bernilai false atau salah. Jika benar render ini, dan jika salah render teks yang di bawahnya. Paling itu saja yang bisa saya bahas. Nanti di video selanjutnya kita akan coba membahas mengenai dependency injection